Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jumpa lagi dalam syiar Islamku kali ini, masih di channel Setimbun NPC. Sobat Muslim, kemarin telah kita simak dialog hangat mantan pendeta karismatik Maksi Deeng yang berhasil menyita perhatian non-muslim sehingga mengucap saksi syahadatnya di hadapan beliau. Selain itu, tak lama pula Islam selalu kebanjiran mu'alaf setiap saatnya. Karena Islam semakin ke depan akan lebih terbuka dengan hati ke hati nurani yang mendapat hidayah ilahi. Tapi sebelum lanjut pada penjelasan selengkapnya, yuk bantu channel-channel syiar Islam kami lainnya dalam mensiarkan ukhuwah Islamiyah dengan like video ini, komen, share, dan subscribe pastinya, agar kami selalu semangat untuk memberi video-video terbaru lainnya. Sobat beriman, walau agama kami selalu dihujat dan selalu menjadi makian oleh oknum-oknum yang membenci Islam, namun tangan Tuhan tetap memberi kebaikan dengan anugerah hidayah yang Allah berikan. Dengan hidayahnya yang beragam, tak bisa dihalang kuasa Tuhan yang datang. Mu'alaf pun beragam, mengubah julukan kafir menjadi Islam. Tak terfikir akan memilih Islam, namun hidayah telah menuntun pada jalan kebenaran. Berhentilah membenci Islam jika tak faham dengan hidayah Tuhan. Inilah kumpulan kesaksian para mu'alafah untuk menjadi muslimah yang kafah. Semoga tetap istiqomah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, tentunya seorang muslim atau muslimah ketika ingin menjadi seorang muslim dan muslimah, jadi diawali dengan membaca atau mengucapkan kalimat syahadat. Nah, sebetulnya kita ini manusia pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan Islam. Jadi Mbak ini sebetulnya kembali ke fitrah, kembali ke fitrah Islam. Baik, mohon untuk mengikuti syahadat yang ingin kita ucapkan bersama-sama. Niatkan karena Allah, dan ini tanpa paksaan ya. Jadi ini tanpa paksaan, kami hanya menerima laporan, menerima telepon bahwa Mbak sendiri datang untuk bersyahadat masuk Islam. Jadi atas pilihan sendiri, atas keyakinan sendiri untuk masuk Islam, menjadi muslimah yang kafah insyaallah. Nah, ikutin ya Mbak ya. Tangannya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, ucapkan sekali lagi ya, dengan penuh keyakinan ya, hadirkan hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Selamat datang kembali ya, pada Islam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Subhanakallahumma rabbika wa bihamdika amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita sapa siapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Iwan Ahwat, kita kedatangan tamu yaitu Dr. Karissa Grani, MMAAAK. Iya. Ya, gelarnya itu apa ya, Dok ya, Dok? Ini Dokter Karissa ini dokter gigi ya, Dok ya? Iya. Itu belakangnya apa tuh, Dok? Spesialisasi. Oke. Kalau di RG dokter gigi ya. Iya. Kalau MM magister manajemen. Kebetulan saya ngambil kesehatan rumah sakit. Ya, karena terkait dengan faktor pekerjaan juga sering audit rumah sakit, tapi kalau nggak mempelajari manajemen rumah sakitnya kan nggak pede ya. Kemudian kalau AAAK itu Ajun Ahli Asuransi Kesehatan. Sebenarnya itu lebih kayak tambahan aja sih untuk waktu itu ikut sertifikasi seperti itu. Ya. Baik. Nah, Iwan Ahwat, Dokter Karissa ini revert ya, memeluk Islam itu setahun yang lalu, Dok ya? Ya, 15 Maret. Oh, Maret ya? 15 Maret 2020 ya. 15 Maret 2020 ya. Ya. Alhamdulillah, nah, Iwan Ahwat, di kesempatan ini kita akan mendengarkan kisah perjalanan bagaimana Dokter Karissa bisa kembali memeluk Islam gitu kan ya. Masya Allah. Nah, Dok, mungkin yang pertama kita ingin tahu sih sosok Dokter Karissa tuh latar belakangnya seperti apa sih, lahir di mana, keluarganya gimana gitu. Silakan, Dok. Ya, salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah boleh diundang ke sini. Perdana juga nih untuk sharing ini gitu ya, di hadapan media sih gitu. Nah, kalau latar belakang saya lahir 26 Juli 1984. Jadi mau 37 tahun ini. Dari kecil dibesarkan dalam keluarga Kristen. Kemudian saya 2010 menikah. Kemudian sampai saat ini dikaruniai 3 anak. Nah, mantan suami saya hamba Tuhan dulu ya. Kemudian sekarang saya bertugas sebagai PNS di Jakarta Barat. Lahir di Jakarta. Jakarta sudah, juga. ya. Jadi emang dari kecil di Jakarta ya. Iya. Iya. Baik nih, Dok. Kalau pendidikan, sekolah sampai kuliah juga di Jakarta? Enggak. Jadi saya TK, SD, SMP, SMA di Sekolah Katolik Mater Dei, Strada Sanjaya ya dulu namanya. Di Jakarta juga? Di Pamulang. Pamulang. Tangerang Selatan. Iya, Kemudian SMA saya di Magelang. SMA Taruna Nusantara. Iya. Kemudian kuliah FKG-nya di Universitas Indonesia. Kemudian S2-nya di SA Unggul. Iya. Ya, Dok, mungkin ini pertanyaan yang mungkin sering dokter dengar juga gitu ya, dari banyak orang yang menanyakan mengenai mualafnya Dokter Karissa gitu. Nah, untuk dokter sendiri gitu ya, sebenarnya apa sih yang menggerakkan dokter untuk memeluk Islam gitu? Bagaimana sih jalan datangnya hidayah tersebut gitu, Dok? Mungkin bisa di-sharing kepada kita semua, Dok? Iya, kalau ini langsung kayak mau nangis ya. Karena memang benar sih kalau itu ya, kalau apa yang terjadi dalam hidup kita tuh memang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz ya. Itu saya baru tahu juga setelah kembali ke fitrah Islam ini gitu. Saya nggak pernah berpikir untuk suatu saat saya akan berubah jadi Islam. Dengan latar belakang keluarga saya seperti itu, kemudian suami juga pendidikan juga dari kecil sekolah Katolik ya mayoritas gitu. Kemudian dari suku juga kan nggak mayoritas adalah non Muslim gitu kan. Jadi nggak pernah ada dalam pikiran saya akan sampai saat ini gitu ya. Jadi suatu hari di awal bulan Maret itu, awal pandemi. Iya, tahun lalu. Iya, itu kan kita lagi mulai digalakkan untuk pakai masker, sering cuci tangan, terus nggak boleh jabat tangan gitu ya. Entah kenapa saya berpikirnya saat itu kayak melihat wanita muslimah yang jaga wudhu, yang nggak boleh salaman gitu kan. Dulu ada beberapa teman kantor saya juga yang nggak mau salaman gitu kan sama lawan jenis. Itu saya dulu juga kayak rasanya gitu banget gitu dulu mikirnya ya. Terus atau ngelihat wanita yang pakai cadar gitu kan kayaknya
Terus kalaupun mereka foto atau apa, itu emang kelihatan ya, atau suaminya emang nggak ketuker ya, atau apa. Sempat ya, mohon maaf, sempat bercandanya ya seperti itulah ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di awal pandemi itu saya malah kayak dilihatnya adalah kok kayak orang muslimah itu ya gitu ya, kayak sekarang kita kayak dipaksa semua pakai niqab ya, kayak seolah gitu ya, sampai berpikir bahwa ini ajaran agamanya kok baik sekali ya, saya mikir. Apalagi saya dengan latar belakang medis kan, saya mikirnya saya lihatnya bukan, saya jadi awalnya itu nggak belajar doktrin ajaran Islamnya gitu. Untuk belajar juga kan takut ya, jadi saya cuman iseng browsing manfaat wudhu gitu, saya manfaat gerakan sholat gitu, kenapa orang pakai niqab kayak gitu-gitu. Saya lihatnya yang sederhana gitu sih gitu. Saya lihat kok secara medis ilmiah bisa dibuktikan, tapi juga ajaran agamanya masuk gitu. Berawal dari situ sih, gerakan sholat kenapa gini, terus kenapa kakinya jarinya harus begitu ditekan, secara medis itu semua bisa dijelaskan gitu kan, secara ilmiah ya. Betul. Nah itu saya agak mulai kok gitu. Terus habis itu sempat ada lagi pertentangan di batin gitu. Tapi doanya diulang-ulang. Saya mikir gitu kan. Doanya diulang-ulang. Hafalan. Iya kan? Kalau soalnya saya taunya kayaknya ini doanya kan diulang-ulang itu bacaannya. Itu sepengetahuan saya aja gitu kan. Terus tapi kayak ada lagi di batin yang menjawab, atau mungkin itu Allah gimana ya, saya itu kayak dialog gitu. Saya kayak ngeliat ke langit gitu kadang. Tapi doanya kan diulang-ulang, kadang saya gitu. Terus kayak Allah jawab, bukankah emang bumi ini berputar dengan memang semua ada hitung-hitungannya. Saya tuh pernah tahu ada zikir 100 kali, ada berapa waktu saat itu ya, waktu saya non muslim, kok doa aja dihitungin 100 kali atau berapa gitu kali. Mas saya apa bedanya dengan kalau cuma 3 kali atau apa gitu kan. Saya sempat gitu. Terus tapi kayak di hati tuh ada yang bilang bahwa di bumi ini juga geraknya itu juga ada hitungannya semua. Coba 1 detik aja atau 1 hitungan salah aja ya berantakan gitu kan. Kayak kejawab gitu. Setiap ada saya ragu apa, kejawab. Enggak lah, itu apa di lantai gitu kan. Sholatnya sembayangnya tuh ke lantai gitu, kayaknya kotor atau gimana gitu ya mikirnya gitu ya. Terus tapi saya mikir lagi, tapi itu kayaknya itu ya di hadapan Allah semua sama ya. Tapi waktu saya itu ngomong di hadapan Allah ya, di hadapan Tuhan kan emang semua manusia sama ya gitu kan, derajatnya sama ya. Itu mau kaya mau miskin semua di lantai kan. Nggak bisa milih kayak, mohon maaf, yang sebelumnya kan saya bisa duduk di kursi yang kalau PD bisa duduk di depan mungkin, yang ini duduk di belakang, yang di depan mungkin kursinya lebih bagus atau apa gitu. Ini nggak bisa, mau duduk di depan mau belakang ya tergantung kamu datang ya kan. Kita bisa paling depan yang laki-laki ya gitu kan. Gitu sih, saya awalnya kayak gitu. Terus udah mulai tuh kegalauan muncul gitu. Saya kalau diibaratkan kayak ada di persimpangan jalan gitu Mas, antara saya masih lakukan yang lama tapi kok kosong, ragu-ragu, ada keraguan gitu. Iya betul, saya nganterin anak ke sekolah minggu ya, terus habis itu saya ibadah sendirian gitu kan, di ibadah yang dewasa, tapi pulang tuh kayak ada yang apa gitu, kayak nggak seperti biasanya gitu. Tapi untuk melakukan yang cara Islam juga belum bisa, belum belajar gitu kan. Udah sampai akhirnya beberapa saat itu malah nggak ibadah. Ada pelajaran hidup yang saya dapat dari situ, dari proses perjalanan hidup saya lebih menemukan ketenangan dengan, ditambah lagi minggu lalu kita sudah dialog dikuatkan dengan apa yang Ustadz jelaskan di minggu lalu tentang semuanya itu sudah, apa yang akan terjadi juga sudah jelas ada di Al-Quran. Itu makin menguatkan saya bahwa memang ini yang saya butuhkan. Alhamdulillah. Gitu. Selamat. Siap. Lahir batin. Lahir batin. Tidak ada unsur paksaan. Tidak ada. Tidak sama sekali ya. Kesadaran pribadi. Kesadaran pribadi. Apakah Ito sudah siap nanti dengan segala konsekuensinya setelah berislam ini? Iya, siap. Karena umumnya orang-orang yang sudah masuk Islam itu banyak cobaannya. Di antaranya ya nanti akan diusir oleh keluarga, tidak diakui anak sama orang tua, dan lain sebagainya. Siap dengan segala konsekuensinya itu ya? Alhamdulillah. Baik, apakah itu sudah tahu syarat masuk agama Islam? Belum tahu ya?
belum. Baik. Saya selalu ingatkan kepada calon-calon mu'allaf bahwa syarat masuk agama Islam itu cuma 2 saja. Ya. Yang pertama, seseorang itu wajib meyakini bahwa agama Islam itu satu-satunya agama yang benar. Apakah itu sudah yakin Islam agama yang benar? Tidak ada keraguan? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau sudah yakin Islam agama yang benar dan tidak ada keraguan, barulah masuk kepada syarat yang kedua, dan itu yang paling mutlak, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada 2 kalimat yang diucapkan, dan itu merupakan pintu gerbang seseorang masuk agama Islam. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan lain dalam bentuk apapun yang aku sembah. Tidak ada Tuhan dalam bentuk manusia, Tuhan dalam bentuk gunung, Tuhan dalam bentuk uang, Tuhan dalam bentuk makhluk. Tuhan yang aku sembah itu hanyalah Allah, sang pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain di luar itu. Ya, itu yang kita tiadakan semuanya. Baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika seseorang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat ini, maka dia resmilah menjadi penganut agama Islam. Tidak, simpel sekali. Kira-kira itu sudah siap? Siap, Ustaz. Baik. Pertegas, tidak ada keraguan sama sekali? Tidak ada. Tidak ada paksaan? Tidak ada. Oke, kalau sudah begitu, sebelum saya tuntun mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, cobalah dari hati yang paling dalam itu berdialog dengan Allah. Katakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah berikan aku petunjuk, Engkau telah gerakkan hatiku untuk menemukan kebenaran, yaitu agama Islam ini. Kalau bukan karena petunjukmu ya Allah, tidak mungkin saya bisa mengikrarkan 2 kalimat syahadat pada hari ini. Oleh karena itu ya Allah, saya mengucapkan terima kasih kepadamu yang sedalam-dalamnya, bahwa Engkau begitu sayang kepadaku, sehingga dengan sebab-sebab tertentu Engkau tunjukkan kepadaku jalan kebenaran, yaitu al-Islam ini. Dan hari ini saya akan mempersaksikan, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti saya benar-benar akan memeluk agamamu, yaitu agama Islam, atas kesadaran pribadi dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Niat itu masuk Islam, katakan dari hati niat masuk agama Islam, dan itu harus menanggalkan seluruh kepercayaan, seluruh keimanan, seluruh keyakinan terhadap agama yang dianut sebelumnya. Karena dalam agama Islam tidak boleh ada keyakinan yang ganda, tidak boleh punya kepercayaan 2. Kepercayaan kita hanya 1, adalah Islam. Sudah siap? Ikuti saya, tundukkan pandangan, pegang tangan ini yang pegang tangan kiri, ya, tangan kanan telunjuk begini. Ini adalah sebagai simbol Tuhan yang disembah 1, hanya 1 Tuhan kita. Ini menunjuk begini, hanya 1 Allah kita. Hadirkan hati, saya minta itu konsentrasi mengucapkan antara mulut, pikiran dan hati semua dalam keadaan yang menyatu. Sekarang ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Hadirkan hatimu. Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Isa Isa Abdullahi wa Rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah
utusan Allah. Dan aku juga bersaksi bahwa Isa adalah nabi dan utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah, kita sudah lancar mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Maka begitu itu mengucapkan ini dari hati, resmilah Dr. Ivana menjadi penganut Muslim. Alhamdulillah. Saya mengucapkan selamat bergabung di dalam agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap keislamannya. Semoga Allah berikan kekuatan iman dan Islam dan istiqomah di dalam beragama Islam sampai akhir hayatnya. Jadi ini foto keluarga kami waktu pemakaman nenekku. Yaps, kami Kristen Protestan dan suku Toraja. Halo Ibu, Assalamualaikum. Masya Allah, namanya Ibu mirip kayak Ustazah Liko saya, Ustazah Rahma. Jadi benar yang Ibu bilang, bahwa hidayah itu tidak sembarangan orang yang dapat. Dan saya pribadi merasa sangat beruntung, sangat-sangat beruntung bahwa Allah sangat baik sama saya, sehingga saya dapat diberikan hidayah. Saya dapat masuk dalam suatu kebenaran, karena kita semua tahu bahwa banyak di luaran sana yang mengerti dan mengetahui, bahkan mengaku hidayah untuk masuk ke dalam kebenaran tersebut. Dan Allah dengan sangat baiknya memberikan saya kesempatan untuk masuk dalam kebenaran tersebut. Jadi sekalipun saya tidak memiliki harta dunia, sudahlah cukup bagi saya, karena saya yakin dan percaya harta di seluruh dunia tidak mampu membeli hidayah dari Allah. Masya Allah. Ucapan dan perhatiannya, semoga kita bisa istiqomah sama-sama, amin. Dan untuk kedua orang tua, alhamdulillah kabarnya sehat-sehat saja. Mengenai kepercayaan dan agama, masih dengan kepercayaan. Allah lembutkan hatinya, Allah bukakan pintu hidayahnya untuk kedua orang tua saya beserta keluarga besar saya. Saya cuma mau ngomong, kalau misalnya ada keluarga saya yang nonton, saya rindu. Semoga sehat-sehat selalu. Halo semuanya. Jadi aku mau ngejelasin apa yang kalian nggak tahu gitu. Jadi kalian ngata-ngatain aku nggak apa-apa, karena kalian nggak tahu gitu. Aku juga nggak ada bermaksud mempermainkan agama. Aku pakai jilbab, di belakang aku ada salib. Ya karena ini aku lagi di rumah tante aku di Purwokerto. Aku kan tempat tinggal asli di Batam. Nah sekarang ini aku lagi liburan di sini, lagi main. By the way, ini tuh meja makan. Beberapa sudut di rumah ini memang ada salib. Sebenarnya tuh aku bingung aja, aku mau jelasin apaan ya. Ya kalau ada yang mempertanyakan aku agamanya apa, aku Muslim. Kalau yang dibilang mualaf tuh memang benar. Aku memang mualaf beberapa tahun yang lalu. Sebagian keluargaku masih non Muslim gitu. Halo, assalamualaikum, masya Allah. Sebelumnya mengucapkan selamat datang buat saudari baruku. Semoga kita bisa sama-sama istiqomah di jalannya Allah, amin. Jadi kamu udah 4-5 bulan masuk Islam, tapi sampai sekarang belum bisa baca Al-Quran atau lebih tepatnya bahasa Arabnya. Sama, saya juga udah 8 bulan, tapi sampai sekarang belum bisa baca Al-Quran atau lebih tepatnya bahasa Arabnya. Tapi kalau misalnya mau baca Al-Quran itu, ada Al-Quran yang beserta dengan terjemahannya. Jadi kamu baca Al-Quran atau lebih tepatnya bahasa Arabnya. Tapi kalau misalnya mau baca Al-Quran itu, ada Al-Quran yang beserta dengan terjemahannya. Jadi kamu baca yang terjemahannya aja dulu. Terus tuh untuk bisa mengerti atau memahami isi Al-Quran, kamu bisa
Tanya sama teman, ustadz atau ustazah yang sekiranya bisa bantu atau bisa menjawab pertanyaan kamu. Terus kamu harus rajin-rajin ikut kajian, terus jangan... Assalamualaikum kakak. Saya Islam kok, tepatnya mualaf. Banyak sih emang yang mikir saya nonis, tapi saya mualaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. Itulah kesaksian para mu'alaf atau mu'alafah. Semoga menjadi Islam yang kafah dan istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasan videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi hidayah bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.